kemampuan Yesus, kuasa Yesus ada sampai kita bisa melayani sampai akhir zaman, sampai sempurna untuk mencapai kesempurnaan 7 hari. Bisa ngerti ya? 7 hari itu kesempurnaan. Sampai sempurna. Jangan berhenti melayani sebelum sempurna. Nanti sempurna pun masih melayani di surga. Melayani terus. Ya. Semoga kalau cuma dapat mobil, dapat berkat jasmani, wah, masih jauh. Sampai sempurna pelayanan 7 hari. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Ya, tidak menutup kemungkinan kita mendapat apa-apa, tidak apa-apa. Tapi enggak usah dipikirkan, enggak usah digembar-gemborkan, enggak usah. Belum, yang penting itu 7 ini kesempurnaan. Kalau sudah gereja besar, inilah bahaya. Bisa lengah enggak sampai angka 7 itu. Nah, itu saja, enggak sampai angka 7. Saya sering terangkan tingkat rohani itu seperti pesawat gitu. Kalau pesawatnya masih parkir, kelihatan semua. Kelihatan semua gedungnya, besar ya bandara ini ya. Coba pesawatnya pergi, meningkat. Enggak, biar bandara terbesar sedunia tinggal kayak mainan. Malah enggak kelihatan lagi lah, itu bisa dilihat. Kalau hamba Tuhan anak-anak tuh, luar biasa saya dapat mobil, luar biasa. Wah, masih parkir itu. Masih parkir. Boleh saudara dapat ijazah, dapat itu silakan. Tapi jangan itu yang digembar-gemborkan. 7 sampai sempurna. Amin saku. Sampai sempurna. Itu yang harus kita capai. Itu yang harus kita capai. Ya. Semoga kita. Nah, sekarang tentang imam pengganti, biar tidak salah. Imam pengganti artinya apa? Nah, sekarang banyak yang salah. Jadi itu ada imam pengganti. Jadi gantian dong yang khotbah. Ya, kalau dulu karena Harun ini kan manusia, imam besar manusia, ada capeknya. Ya. Ada capeknya, ada sakitnya, ada ini jadi ganti. Ya. Tapi kalau imam besar Yesus, siapa mau ganti? Ayo. Jadi harus diartikan secara rohani, jangan cuma ini imam pengganti, jadi gantian. Bukan begitu. Imam pengganti, ya. Itu kalau imam besar Yesus masa bisa diganti-ganti. Ya. Nah, ini mari imam pengganti artinya ya, kehidupan yang dipilih dari sekian banyak imam-imam dipilih. Ya. Kehidupan yang dipilih dari sekian banyak imam-imam atau hamba Tuhan untuk memakai pakaian imam besar dan melayani Tuhan. Nah, itu satu. Imam pengganti artinya kehidupan yang dipilih dari sekian banyak imam-imam. Kehidupan yang dipilih dari sekian banyak imam-imam. Dari sekian banyak imam-imam atau hamba Tuhan untuk memakai pakaian imam besar dan melayani Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Tidak semua bisa memakai pakaian dulu. Tertentu. Yang dipilih saja. Ya. Jadi saya ulangi, imam pengganti artinya kehidupan yang dipilih, yang bisa pakai pakaian imam besar, itu imam pengganti sekarang. Kehidupan yang dipilih dari sekian banyak imam-imam atau hamba Tuhan untuk memakai pakaian imam besar, untuk memakai pakaian imam besar dan melayani Tuhan dalam takbisan yang benar, melayani Tuhan dalam takbisan yang benar. Nah, itu tidak semua bisa memakai pakaian imam besar, bisa ditabiskan. Contoh saja. Nah, makanya tidak boleh ngomong, wah enggak apa-apa lah Pak, titip anak saya. Ini sering kami hamba Tuhan ini. Ya, titip anak saya supaya bertobat Pak. Biarlah main gitar melayani di gereja biar bertobat. Salah besar itu. Salah besar itu. Enggak boleh. Contoh, Nadab dan Abihu. Nah, mati. Melayani tapi mati. Nah, itu saja. Nggak bisa pakai pakaian imam besar, nggak cocok. Dia ini kan api asing, dia memakai api asing, nggak cocok lagi memakai pakaian imam besar, mati. Nah, nggak sembarang. Jadi imam pengganti itu seorang yang dipilih dari sekian banyak imam-imam hamba Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk memakai pakaian imam besar dan melayani dalam tahbisan yang benar. Melayani dalam tahbisan yang benar.
Ya, ini imam pengganti. Jadi tidak semua imam atau hamba Tuhan memakai pakaian imam besar. Tidak semua. Tidak semua imam atau hamba Tuhan memakai pakaian imam besar. Ya, tidak semua. Contohnya Nadab Abihu itu mati. Ya, karena pelayanannya tidak benar, tidak layak memakai pakaian imam besar. Pelayanannya tidak benar, tidak layak memakai pakaian imam besar. Mati dia. Nah, jadi melayani itu bukan jaminan sudah, oh tidak apa-apa asal kamu melayani, oh tidak. Kalau tidak cocok, dia memberikan api asing. Nah, api asing itu termasuk api dosa, emosi. Wah, mati dia. Mati. Jadi ayo, yang belum melayani, ayo berdoa supaya melayani. Yang sudah melayani, ayo berdoa sungguh-sungguh supaya dipercaya untuk bisa memakai pakaian imam besar. Supaya jangan mati seperti Nadab dan Abihu. Kita banyak salahnya di situ. Kita banyak salah tidak mau melayani, salah. Itu salah. Ya, yang penting aku baik lah, tidak usah melayani, salah. Tidak melayani juga tidak punya pakaian imam besar. Ya, tapi salah kedua, ya sudah yang penting kamu melayani, tidak apa-apa sudah. Ya berbuat ini dosa ini, yang penting dia melayani. Loh salah juga, mati juga dia. Nah, itu saja yang betul. Nah, ayo kita melayani dalam kesucian, dalam urapan, dalam pelayanan yang benar, tahbisan itu memakai pakaian imam besar. Ya, itu memakai pakaian imam besar. Nah, kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, maka kita harus meneladan. Ini orang memakai pakaian imam besar, kita harus meneladan. Ya, kita harus meneladan. Ya, kalau kita melayani Tuhan, ya, memakai pakaian imam besar, itu kita harus meneladan imam besar. Meneladan imam besar. Kita harus meneladan imam besar. Ada 3 teladan paling tidak, ya. Mari meneladan imam besar. Yang pertama, Ibrani pasal yang di dalam surat Ibrani ini, ya, meneladan. Ibrani pasal yang ke-5. Yang pertama, Ibrani pasal yang ke-5. Surat Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Mari. 8. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Mari silakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Ini saja. Ini. Ya, baik. Jadi di yang pertama Ibrani 5 tadi taat. Itu meneladan kepada imam besar. Taat. Saja Yesus taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai daging tak bersuara. Taat sampai daging tak bersuara. Taat sampai daging tak bersuara. Saja itu. Nah, kemudian teladan kedua, ini memakai pakaian imam besar, artinya sekarang meneladan. Meneladan. Saja itu. Yang kedua Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-26. Ibrani 7 ayat 26. Mari silakan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ya. Yaitu yang saleh. Yang saleh. Tanpa salah. Tanpa salah. Tanpa noda. Ya. Yang terpisah dari orang berdosa. Terus lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ya, jadi jelas suci. Ya, imam besar itu suci, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Suci, tanpa noda. Itu pakaian imam besar. Nah, kita meneladan artinya sekarang Yesus imam besar. Meneladan Yesus imam besar. Ya, yaitu taat pertama, kedua suci, yang ketiga Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 2, mari. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus, ya, terus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan,
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terus ayat selanjutnya, Ayat 3. ya. Ingatlah selalu akan dia. Nah, apa itu? Duduk di sebelah kanan tahta Allah itu imam besar, dia, gembala agung. Apa? Yang tekun menanggung bantahan Ya. yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya Jangan kamu Ya. menjadi lemah dan putus asa. kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Tabah Yesus. Menanggung bantahan dan tabah. Kuat, teguh hati. Ya, kuat, teguh hati. Ini. Kuat, teguh hati. Artinya, nah ini kita meneladan imam besar taat. Ibrani 5. Kemudian Ibrani 7, suci, saleh, terpisah dari orang berdosa. Jangan berbuat dosa. Terpisah dari orang berdosa. Jangan berbuat dosa. Ya. Terpisah. Terus Ibrani 12, kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati itu selalu saya ajarkan artinya aku berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Kuat, teguh hati. Berpegang teguh pada satu pengajaran yang benar. Jangan diombang-ambing. Berpegang teguh pada satu pengajaran yang benar. Ya, jangan mau kalau ada ajaran lain berbeda, sedikit, banyak, terserah. Yang penting berbeda. Jangan sampai mau. Rasul Paulus katakan, wah kamu cepat berbalik. Ada ajaran yang berbeda kamu terima. Nah itu. Ya, sekalipun malaikat yang memberitakan terkutuk dia. Jangan mau. Jangan mau. Banyak. Saya terutama banyak sekali dicaci maki. Waduh cuma sedikit. Cuma dipikir ya irilah, inilah. Terserah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Tuhan lihat hati kita. Ya. Wah itu cuma macam-macam. Cuma apa itu. Cari gara-gara cuma itu. Wah karena iri. Ya terserah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting hatiku yakin dengan pengajaran yang sudah saya terima. Beda sedikit saya tidak mau. Tidak mau. Nah, itu kuat teguh hati. Ya, banyak yang wah macam-macam cari gara-gara inilah ini. Sok benar sendiri. Kebenaran sendiri. Ya biarlah. Ya, biarlah. Kita diam saja. Tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Kalau memang iri ya ngaku saja. Kenapa harus gak ngaku? Kalau berpegang pada pengajaran yang benar, oh gak usah takut. Gak usah takut. Ya biar dibilang wah kebenaran sendiri itu. Terserah. Ya, berpegang teguh. Kemudian itu kuat dan teguh hati. Ya, berpegang teguh pada ajaran yang benar. Setia. Tidak menyangkal Tuhan. Setia. Dalam ibadah pelayanan. Setia. Itu kuat teguh hati. Banyak goncangan kita sekarang membuat kita tidak setia. Ya, tidak apa-apa. Ya, harus setia. Tidak menyangkal Tuhan. Setia dalam ibadah pelayanan. Tekun setia. Ya, dalam ibadah pelayanan. Kemudian juga kuat teguh hati. Ya, kuat teguh hati artinya tidak putus asa. Tidak kecewa, tidak ragu-ragu, tidak bimbang menghadapi pencobaan apapun, masalah apapun. Tetapi tetap percaya dan berharap Tuhan. Itu kuat teguh hati. Tidak ragu-ragu, tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi masalah, pencobaan apapun. Tetapi tetap percaya dan berharap Tuhan. Nah, ini kuat teguh hati. Kuat teguh hati juga tidak berbuat dosa. Sekalipun ada godaan, ada kesempatan, ada keuntungan, ada ancaman. Ancaman mati banyak kali dosa itu. Ya, ancaman, ayo di PHK, nah, kan ancaman mati. Kalau kamu tidak korupsi, mau buka-buka, wah PHK. Nah, itu ancaman-ancaman banyak. Nah, ayo kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tidak ikut-ikutan yang salah, tidak berbuat dosa, tidak ikut-ikutan yang salah. Itu kuat teguh hati. Sekalipun sudah umum. Loh semua begitu kok. Tapi kalau tidak benar jangan ikut. Loh semua sudah begitu kok. Nah ini jangan. Kalau tidak benar jangan ikut. Itu kuat teguh hati. Kalau kita
pukul rata. Oh iya umum sudah ndak masalah itu